Shalom, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dari tidur kami untuk memulai segala kegiatan yang akan kami lakukan. Namun sejenak kami ingin merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kami. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita menjadi renungan di pagi hari ini tertulis di dalam Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ayanggo situa sardok naso jadi hasurahan. Naing masongon juara bagas ni debata. Unang siula roha-roha. Unang parpiri-piri. Unang sisobur tuak. Unang parbada. Unang parpangomo sian nasoture. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, ada pernyataan yang mengatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin. Setiap orang mampu memimpin. Namun semua berbalik pada kepribadian kita masing-masing. Bahwa tidak semua orang bisa menjadi pemimpin. Karena seorang pemimpin bukan soal siapa yang paling pintar berbicara, namun adalah tentang siapa yang mampu menguasai dirinya. Jika seseorang masih dikuasai kemarahan atau pemarah, jika seseorang masih memiliki ego yang tinggi atau angkuh dan serakah, maka secara alkitabiah dia sudah didiskualifikasi. Dalam 1 Korintus 12, Rasul Paulus menjelaskan tentang tubuh Kristus. Tidak semua bagian tubuh adalah mata. Tidak semua bagian tubuh itu adalah kepala. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai yang telah ditentukan. Tangan kita gunakan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, mata untuk melihat. Maka memaksakan orang yang tidak punya karunia memimpin untuk menjadi pemimpin hanya akan membuat mereka stres dan merusak organisasi yang dia pimpin. Dan tidak semua orang memiliki mental atau spiritual yang cukup kuat untuk menanggung beban penghakiman dan tanggung jawab atas hidup orang lain. Karena itu adalah konsekuensi dari seorang pemimpin. Dalam firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyebut pemimpin sebagai pengatur rumah tangga Allah. Pemimpin penting agar nilai-nilai kebenaran tidak bergeser, sebab tanpa pemimpin yang berintegritas, jemaat atau komunitas akan mudah terbawa arus duniawi. Artinya, seorang pemimpin rumah Allah yang dimaksud di sini, bahwa seorang pemimpin itu hanyalah pelayan yang dipercayakan Tuhan untuk mengurus milik Tuhan. Hidupnya haruslah tidak bercacat. Namun bukan berarti sempurna tanpa dosa. Karena sejatinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Melainkan seorang pemimpin harus tidak cacat secara moral. Ia mampu mencerminkan kasih dan mampu mengendalikan dirinya. Tuhan jauh lebih menekankan karakter daripada kemampuan. Sebab karakter adalah fondasi dalam pelayanan itu. Saudara yang terkasih, kita semua adalah pengelola dari kehidupan yang telah Tuhan percayakan. Maka dari cara kita hidup, dari cara kita berbicara, dari cara kita bersikap adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan.
Kiranya hidup kita dapat menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Nya. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau mempercayakan hidup kami sebagai pengatur rumah Allah. Maka bentuklah kami menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih, sehingga hidup kami mencerminkan kasih Kristus. Amin.